Assalamualaikum rekan-rekan, hari ini Uni akan menjelaskan soal nomor 4 mengenai masalah capital budgeting. The ShopRite Corporation in College Station, Texas is interested in expanding its marketing effort to other parts of the station. There are 4 types of building to be built. This table below shows the summary potential, revenues and construction costs in millions of dollars. The corporation can only afford to invest $21 million. Use dynamic programming to determine which building will be constructed in Site 1, 2, and 3. The table as seen as the slide. Building Site 1, minimum equals to 1, maximum equals to 5. Building Site 2, minimum equals to 2, maximum equals to 8. Building Site 3, minimum equals to 2, maximum equals to 7. Kita harus memahami terlebih dahulu konsep dari permasalahan ini. Maksudnya adalah 4 bangunan tersebut akan dibangun pada 3 building site dan setiap bangunan terdapat biaya potensial R dan biaya bangunan C. Setelah kita paham, selanjutnya kita formulasikan masalahnya. Stage N atau number of site, N equals to 1, 2, 3. State Sn, the amount of money available to invest. Xn, the building to be built in site N. Maka untuk menentukan state-nya, kita harus mempertimbangkan biaya yang tersisa setiap stage. Perhatikan keterangannya. Building Site 1, minimum equals to 1, maximum equals to 5. Building Site 2, minimum equals to 2, maximum equals to 8. Building Site 3, minimum equals to 2, maximum equals to 7. Karena kita menggunakan pendekatan rekursif mundur, maka kita berada pada stage 3. Kita perhatikan kemungkinan nilai min-max pada Site 1 dan Site 2. Uang investasi $21, maka batas atasnya 21 kurang dalam kurung 1 tambah 2 sama dengan 18, dan batas bawahnya 21 kurang dalam kurung 5 tambah 8 sama dengan 8. Artinya harus mempertimbangkan biaya terkecil dan biaya terbesar yang kemungkinan telah digunakan pada stage 1 dan 2. Sehingga biaya minimum yang mungkin digunakan pada site 1 dan 2 adalah $1 ditambah $2 sama dengan $3. Sedangkan biaya maksimumnya adalah $5 ditambah $8 sama dengan $13. Sehingga dari biaya minimum diperoleh sisa uang sebesar $18, di mana $21 dikurang $3, dan dari biaya maksimum diperoleh sisa uang sebesar $8, atau $21 dikurang $13. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah tabel didapatkan, kita mencari nilai revenue yang paling besar. Karena dilakukan dengan backward approach, maka harus mempertimbangkan biaya terkecil dan biaya terbesar yang kemungkinan telah digunakan pada stage sebelumnya. Sehingga biaya minimum yang mungkin digunakan pada stage 1 adalah $1, sedangkan biaya maksimumnya adalah $5, sehingga dari biaya minimum diperoleh sisa uang sebesar $20, di mana $21 dikurang $1, dan dari biaya maksimum diperoleh sisa uang sebesar $16, di mana $21 dikurang $5. Yang kita lihat pada tabel berikut ini. Biaya pada tabel ini dijumlahkan dengan biaya optimal sisa pada tabel sebelumnya, begitupun pada stage 1 atau N sama dengan 1. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, sehingga bangunan yang dipilih yaitu site 1 sama dengan bangunan 2 atau stage 1, site 2 adalah bangunan 4, site 3 adalah bangunan 4, dengan total $21 dan revenue maksimum.